wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya Ibu absen dulu ya. Arinil, Dawani, alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita akan memasuki materi yaitu keanekaragaman hayati. Ada yang tahu nggak apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati dikenal juga dengan istilah biodiversitas yang dapat diartikan sebagai keanekaragaman organisme di wilayah tertentu atau di seluruh permukaan bumi. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah suatu keanekaragaman pada makhluk hidup yang muncul karena ekspresi gen yang berbeda-beda. Keanekaragaman gen merupakan tingkat keanekaragaman hayati terkecil. Variasi dalam spesies ini disebut varietas. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada sifat atau fenotipe. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis disebut juga keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis adalah kumpulan individu yang memiliki kesamaan secara morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia. Keanekaragaman jenis menunjukkan banyaknya spesies organisme yang terdapat di suatu wilayah. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Seperti telah dijelaskan, setiap makhluk hidup tinggal dalam suatu sistem kehidupan yang disebut ekosistem. Setiap makhluk hidup akan saling berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungannya. Kondisi lingkungan akan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Keanekaragaman ekosistem merupakan tingkatan tertinggi dalam suatu keanekaragaman hayati. Dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, manusia dapat mengembangkan sumber daya alam hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan industri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sampai situ ada pertanyaan? Baiklah, Ibu lanjut. Yang kedua yaitu sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Wilayah sebaran makhluk hidup. Wilayah sebaran makhluk hidup disebut dengan biogeografi. Wilayah sebaran makhluk hidup dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan jenis makhluk hidupnya, yaitu geogeografi dan fitogeografi. Geopitografi adalah peta wilayah persebaran untuk hewan, sedangkan fitogeografi adalah peta wilayah persebaran untuk tumbuhan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Faktor yang pertama yaitu faktor geografi, yang kedua faktor reproduksi. Faktor geografi sangat mempengaruhi sebaran makhluk hidup. Suatu organisme akan terhambat persebarannya karena terhalang oleh beberapa faktor geografis seperti terhalang laut atau gunung yang tinggi. Faktor lain yang dapat menghambat persebaran suatu organisme adalah faktor reproduksi. Ada dua macam faktor reproduksi. Yang pertama yaitu faktor prezigotik, yang kedua faktor postzigotik. Yang selanjutnya faktor endomisme. Faktor endomisme dapat menyebabkan kekhasan suatu organisme yang dipengaruhi oleh kekhasan habitatnya sehingga organisme tersebut hanya terdapat pada habitat tertentu saja. Mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Bagaimana cara pelestarian keanekaragaman hayati? Baik, Ibu akan mencoba menjawab pertanyaan Adinda. Pelestarian keanekaragaman hayati. Tindakan pelestarian keanekaragaman hayati meliputi penebangan hutan dengan terancam, reboisasi, pengendalian hama dengan hewan predator, dan berbagai usaha pelestarian lainnya. Sudah paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjut.
Kalau ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.